Jala Seva Jaya Mahe. Bersama saya Serda Julia dari kampus Prajurit Teknokrat Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut dalam mengulas berita aktual dan terpercaya yang kami kemas dalam STTL News. Berikut liputannya. Komandan Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut, Laksamana Pertama TNI Muklis, pimpin upacara serah terima jabatan Kepala Kelompok Dosen dari Kolonel Laut Pelaut Bambang Ispri B kepada Letkol Laut Elektronika Suprayitno, bertempat di lobi Gedung Suwarso, Kampus Prajurit Teknokrat STTAL Bumi Moro, Surabaya, Senin 29 April 2024. Dalam sambutannya, Komandan STTAL Laksamana Pertama TNI Muklis menyampaikan proses serah terima jabatan di lingkungan STTAL bukan hanya merupakan langkah alamiah untuk regenerasi dan komunitas kepemimpinan dalam sebuah satuan kerja, melainkan sebuah upaya untuk menjadikan organisasi STTAL lebih dinamis dalam menghadapi tantangan-tantangan tugas di masa depan. Oleh karena itu, serah terima jabatan Kapokdos diharapkan mampu membawa semangat baru dan penyegaran ide-ide pemikiran di lingkungan satuan kerja tersebut. Pada kesempatan tersebut, Komandan STTAL mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Kolonel Laut Pelaut Bambang Ispri B telah mampu memberikan kontribusi positif bagi kemajuan organisasi STTAL dan mengucapkan selamat atas jabatan baru sebagai Kabokdos kepada Letkol Laut Elektronika Suprayitno atas kepercayaan yang diberikan oleh pimpinan TNI Angkatan Laut, sehingga dapat melanjutkan langkah-langkah pengembangan dan pembinaan Satker dengan tepat, sehingga tugas dan fungsi masing-masing Satker dapat dilaksanakan secara optimal. Semangat Garuda Muda di ajang Piala Asia U23 2024 kian terasa di Kota Pahlawan. Tak mau kalah dengan kota-kota besar di Indonesia, Komandan Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut, Laksamana Pertama TNI Muklis, bersama Sivitas Akademika STTAL menggelar nonton bareng Timnas U23 Indonesia melawan Uzbekistan dalam semifinal Piala U23 2024 bertempat di Plaza STTAL Bumi Moro, Surabaya, Senin 29 April 2024. Nobar tersebut digelar melalui Videotron STTAL bertujuan untuk menyemangati Timnas yang berjuang demi lolos ke final Piala Asia U23 2024. Timnas Indonesia U23 untuk pertama kali dalam sejarah berhasil menembus babak semifinal Piala Asia U23. Kesebelasan asuhan Sintayong itu melenggang ke semifinal setelah menaklukkan Korea Selatan melalui drama adu penalti. Seluruh Sivitas Akademika STTAL turut serta mendoakan agar Timnas tampil memukau pada laga semifinal dan meraih kemenangan, agar bisa menembus babak final Piala Asia U23 dan mengamankan satu tiket Olimpiade Paris 2024. Mudah-mudahan Timnas Indonesia U23 bisa meraih juara di Piala Asia U23 Qatar. Komandan Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut, Laksamana Pertama TNI Muklis, bersama seluruh Sivitas Akademika STTAL melaksanakan goes bersama bertempat di Taman Dayu, Pandaan Pasuruan, Jawa Timur, Selasa 30 April 2024. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menjalin tali silaturahmi dengan tujuan untuk meningkatkan sinergitas serta membina fisik para perwira dan ASN sederajat di STTAL. Adapun rute sekitar Taman Dayu dengan menempuh jarak kurang lebih 10 km. Selesai goes dilanjutkan pelepasan pejabat yang akan melaksanakan purna tugas dengan memberikan kesan dan pesan dari Kapoldos lama, Kolonel Laut Pelaut Bambang Ispri B. Beliau menyampaikan, selama berdinas di STTAL, mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan loyalitas yang telah diberikan. Semoga STTAL ke depan terus menjadi pusat pendidikan yang unggul dan mencetak prajurit TNI yang berdedikasi serta loyalitas. Dalam sambutannya, Komandan STTAL mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan loyalitas selama berdinas di STTAL. Semoga dalam melaksanakan purna tugas nanti tetap diberikan kesehatan. Masa purna tugas tidak menghentikan langkah para purnawirawan untuk meneruskan nilai-nilai keprajuritan dalam kehidupan bermasyarakat. Di sela-sela kegiatan goes, Komandan STTAL menyampaikan kegiatan tersebut merupakan sebuah upaya untuk menciptakan suasana kerja yang kondusif dan harmonis di lingkungan STTAL yang dilandasi oleh slogan Tank STTAL, di mana salah satu unsurnya adalah kekeluargaan. Sehingga adanya kegiatan ini merupakan wadah yang tepat untuk membina kekeluargaan antar personil yang ada di STTAL, baik yang masih dinas maupun yang akan menjalani purna tugas.
Komandan Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut, Laksamana Pertama TNI Muklis, didampingi pejabat utama dan sivitas akademik KSTAL mengikuti funbike dalam rangka Hari Pendidikan Angkatan Laut ke-78 tahun 2024 yang digelar di Lapangan Laut Maluku, Kodiklatal, Surabaya, Rabu 1 Mei 2024. Rangkaian kegiatan peringatan Hardikal ke-78 tahun 2024 ini diawali dengan funbike bersama masyarakat yang dilepas oleh Komandan Kodiklatal, Letnan Jenderal TNI Marinir Nur Alamsyah. Start dimulai dari Lapangan Laut Maluku, kemudian melalui rute ke Armada 2, checkpoint di Monjaya, dan finish di Lapangan Laut Aru AAL. Selesai funbike, dilanjutkan dengan performan dan pembagian door prize. Hardikal ke-78 tahun 2024 ini terdapat kegiatan yang bervariasi, baik bersifat kemiliteran maupun sisi ilmu pengetahuan dan teknologi, sosial kemanusiaan, hiburan dan olahraga, dengan tujuan memperkenalkan TNI AL di masyarakat, serta memperkuat jalinan tali silaturahmi, dan meningkatkan sinergitas Kota TNI AL wilayah Surabaya. Komandan Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut, Laksamana Pertama TNI Muklis, menghadiri upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2024, bertempat di Gedung Gerahadi, Surabaya, Kamis 2 Mei 2024. Upacara peringatan Hardiknas 2024 dipimpin oleh PJ Gubernur Jawa Timur Adi Karyono selaku Inspektur Upacara, dengan mengusung tema Bergerak Bersama Melanjutkan Merdeka Belajar. Dalam amanatnya, PJ Gubernur Jatim menyampaikan, dalam menghadapi tantangan di masa kini dan masa depan, dan saat berbicara tentang merdeka belajar, kita bicara tentang kebebasan untuk mengeksplorasi belajar dan tumbuh tanpa batas. Dukungan program Merdeka Belajar terus digelorakan pemerintah Provinsi Jawa Timur, di antaranya melalui program Sekolah Penggerak dan program Guru Penggerak, implementasi kurikulum merdeka, pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran, dan penyelenggaraan sekolah inklusif. Hadir dalam upacara Hardiknas tahun 2024 tersebut, jajaran Forkopimda Jawa Timur, DPRD Jawa Timur, para perwira tinggi TNI Polri Akademisi Wilayah Jawa Timur, serta para pejabat terkait lainnya. Setelah upacara selesai, dilanjutkan dengan persembahan pameran drum band Kita Suara Nala dan tari kolosal dari para siswa yang diiringi oleh musik gamelan. Komandan Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut, Laksamana Pertama TNI Muklis, Wadan STAL Kolonel Laut Pelaut Yoyo Nur Karya Santosa, para Direktur STAL, Kapokdos, serta seluruh sivitas akademik STAL berpartisipasi ikut serta mengikuti lomba menembak eksekutif dalam rangka memeriahkan Hardikal ke-78 tahun 2024 yang berlangsung di lapangan tembak JWK Nama Pesapen, Surabaya, Jumat 3 Mei 2024. Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut sebagai penyelenggara peringatan Hari Pendidikan TNI AL ke-78 tahun 2024 dalam rangka meningkatkan kemampuan prajurit, khususnya keterampilan menembak, dengan menyelenggarakan lomba menembak senjata laras panjang, pistol dengan kategori beregu, perorangan putra dan putri, serta airsoft gun. Kegiatan ini berlangsung selama 3 hari. Pada hari pertama melombakan laras panjang, dilanjutkan dengan hari kedua VIP, tingkat eksekutif pati, serta tingkat eksekutif pamen perorangan, dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan dan prosedur pakaian, serta perlengkapan yang ditetapkan panitia. Juara lomba menembak kali ini, kelas eksekutif pamen sebagai juara 1 adalah Komandan Kodikmar, juara 2 Komandan Puskopaska, dan juara 3 Dirlat Kodiklatal. Kegiatan lomba menembak ini diikuti oleh Komando Utama TNI AL Wilayah Surabaya, juga sebagai ajang adu keterampilan prajurit dalam menggunakan senjata yang merupakan kemampuan dasar yang harus dimiliki setiap prajurit. Calon mahasiswa Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut, Prodi Pascasarjana, Prodi Sarjana, dan Prodi Diploma
mengikuti sidang Komisi Pantukir yang dipimpin oleh Kadisdikal Laksamana Pertama TNI Dodi Agus Prastyo dan didampingi oleh Komandan SDAL Laksamana Pertama TNI Muklis, serta para tim panitia Komisi Pantukir, bertempat di Auditorium Gedung Marore, Kampus Prajurit Teknokrat SDAL Bumi Moro, Surabaya, Jumat 3 Mei 2024. Kegiatan sidang Komisi Pantukir tersebut diikuti oleh 110 orang calon mahasiswa yang terdiri dari calon mahasiswa S2, Angkatan 12, sebanyak 4 orang, calon mahasiswa S1 Angkatan 45, sebanyak 28 orang, serta calon mahasiswa D3 Angkatan 20, sebanyak 78 orang. Para calon mahasiswa tersebut telah melalui berbagai proses seleksi yang meliputi beberapa tahapan antara lain seleksi Rikmin, tes bahasa Inggris, tes psikologi, tes kesehatan, tes akademis 1 dan 2, serta tes samapta. Para calon mahasiswa bersaing dengan ketat untuk memperoleh kursi sebagai mahasiswa STAL yang nantinya berhak mengikuti proses perkuliahan di STAL demi memperoleh gelar Magister, Sarjana maupun ahli madya. STAL terus berupaya melaksanakan proses seleksi secara profesional demi mendapatkan calon mahasiswa yang memenuhi kualifikasi untuk dididik di STAL. Informasi tadi menutup perjumpaan kita pada kali ini. Saya Serda Julia, pamit undur diri dan sampai jumpa. Dharma Vidya Adiguna.